Kembar gitu kan. Yang ini ya Pak ya? Oh iya, Iya. benar-benar. Jadi seperti itu kita buat penambahan setelah dikelola BUMDes. Iya, iya. Jadi ya kita itu harus aksennya seperti itu, ada bersih. Air bersih. Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, Bincang Asik dengan Hati. Kita kedatangan tamu hari ini adalah Ketua BUMDes Aeksipitudai Maduma, Bapak Saud Limbong. Hara, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar nih? Sehat. Sehat, syukurlah. Gimana Pak, apa aktivitasnya di sekarang? Oh iya, aktivitas ya tentu sebagai masyarakat saya terlibat di penanganan BUMDes saat ini. Aeksipitudai Maduma yang ada di Desa Sipitudai. Iya. Nah, tentu aktivitas lain ya sebagai manusia yang berhidup sosial seperti itu. Iya, oke. Kita akan bicara banyak nih Pak tentang BUMDes Iya. Aeksipitudai. Benar. Kenapa namanya BUMDes Aeksipitudai Pak? Ini kan ada objeknya nih kayaknya nih. Iya. Baik. BUMDes Aeksipitudai Maduma. Iya. Nah, artinya sekarang pengelolaan itu sudah badan usaha milik desa. Masalah nama, nah itu ada juga aturannya dari Kemenkumham. Itu objeknya kita buat namanya Aeksipitudai Iya, Maduma. iya, iya. Tapi ada madumanya Madumanya ya. kita tambahkan. Nah, Maduma itu Artinya artinya apa tuh Pak? ada makna untuk semua masyarakat di sana, Maduma, sejahtera seperti itu. Oh gitu, ada manfaatnya untuk Ada manfaatnya. masyarakat. Masyarakat. Oh, Iya. oke. Itu udah berapa lama sih Pak? BUMDes ini sebelumnya kan memang itu dikelola oleh pemerintah ya Pak ya? Iya, jadi kalau Sipitudai memang dari awal itu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Samosir yang bersinergi dengan kelompok-kelompok wisata, katakan Pordarwis, ya. tapi itu tidak jalan seperti itu. Pernah dibentuk juga BUMDes, tapi tidak jalan operasional. juga. Oke. Nah, saya melihat itu ya menjadi terpanggil seperti itu ya. Saya terpanggil, kenapa? Maka saya mencoba membicarakan dengan kelembagaan pemerintah desa supaya itu kita ambil alih jadi BUMDes gitu. Iya. Nah, Bapak inisiasi ya. inisiasi. Kenapa sih Bapak ini concern banget dengan hal ini Pak? Nah, saya kan sebagai masyarakat Aeksipitudai yang sudah purna tugas, ya saya berpikir itu selalu harus punya nilai di masyarakat. Yang berbuat itu. ya Pak ya? Berbuat gitu. Nah, jadi bukan ukuran pensiun, Iya, tapi benar. saya hadir untuk berbuat Iya. yang terbaik untuk Iya. desa itu. Nah, maka setelah itu ya sampai ke musyawarah desa Tahun berapa itu Pak? tahun 2022 di 2022. bulan Maret. Itu jadi baru tahun kemarin. Iya. Nah, setelah itu ya kita secara administrasi kita lengkapi semua sampai ke kementerian dan izin itu sudah keluar. Oke, sampai ke kementerian Iya, ya? ya. Nah, kita bicara BUMDes. Tentu regulasinya kan ADART. Iya. Nah, di situ kita mulai menyiasati dan evaluasi perjalanan objek Aeksipitudai selama ini. Iya, oke. Maka kita memuat di situ untuk evaluasi dari perjalanan sebelumnya. Siapa aja tuh Pak yang mengevaluasi? Ya, artinya beberapa teman yang care dengan Oke. objek ini.
perjalanan selama ini kan objek sipi Tudai itu keberadaannya masyarakat merasa terganggu dengan objek pariwisata. Karena gitu ya Pak ya, justru di awal masyarakat merasa terganggu ya Pak. Kenapa? Karena memang dominan masyarakat sipi Tudai beraktivitas di sipi Tudai. Oke. Nah, ini yang kita siasati, mencoba mengedukasi masyarakat itu. Lalu kita tuangkanlah itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Masyarakat itu harus pemilik di objek. Oke, masyarakat itu harus pemilik di objek. Nah, implementasinya kita buat setiap kakak menginvestasikan 1 helai ulos. Ada berapa kakak Pak? Kurang lebih 300 kakak Di desa Aik sipi Tudai. Nah, jadi kita sudah dapat ulos itu 1 kakak 1 ulos. Berarti ada 300 dong Pak? 300. Nah, ini sembari proses masih kurang lebih 75% yang terkumpul. Nah, kenapa ulos? Karena kembali tadi tata kelola sipi Tudai. Nah, di operasional sekarang setiap pengunjung wajib kita sematkan ulos. Nah, harapannya di situ tamu itu kita hargai dengan kearifan lokal budaya kita. Kasih ulos. Tadi ulos ini investasi masyarakat ini kita tarif 2.000 per ulos sekali pakai. Iya. Nah, nanti di akhir tahun kita hitung jumlah ulos yang terpakai, bukan ulos siapa yang dipakai. Jumlah ulos yang terpakai kali 2.000. Nah, ini nanti kita rapatkan lagi, musyawarah desakan. Apa ini kita buat bentuk usaha lain? Atau kita buat katakanlah sebagai oleh-oleh di hari besar keagamaan misalnya seperti itu. Berarti ketika kita ngasih uang 2.000 itu masuk ke kas ya Pak ya? Kas, masuk kas. Kita bukukan. Nah, jadi itu tata kelola yang pertama. Berarti ada SOP-nya ya Pak? Ada SOP-nya. Ketika pengunjung datang ke Aik sipi Tudai itu ada SOP-nya? Ada SOP-nya, wajib menggunakan ulos. Nah, kembali lagi tadi siasat kita dari tata kelola sebelumnya. Nah, bagi saya sebagai ketua BUMDes, pariwisata itu yang paling mendasar itu ada yang dilihat, ada yang dikerjakan, ada yang dibeli. Nah, seperti itu. Maka sekarang, tapi masih kita jadwal di weekend dan hari-hari libur besar, ada sambutan tarian kepada tamu. Nah, itu nanti bisa dilihat di IG kami. Itu bagaimana? Apa nama IG-nya Pak? Aik sipi Tudai Maduma. Bisa dilihat nanti bagaimana masyarakat tamu itu datang, mereka jadi ada yang dikerjakan, ikut menari seperti itu kan. Dan mereka nilai yang saya lihat itu mereka merasa dihargai. Lalu yang berikut ada yang dibeli. Nah, ini selama ini kan kita tidak pernah fasilitasi apa sih kenangan yang bisa dibuat dari situ. Sementara ini kita coba bersinergi dengan pelaku-pelaku souvenir. Kita sudah ada pajang di situ. Di Aik sipi Tudai. Ada di situ hasil kerajinan masyarakat kita juga, tongkat balehat seperti itu ya. Itu bisa dibeli. Nah, jadi ini mulai kita coba. Tujuannya apa? Saya mau mencoba wawasan masyarakat itu supaya tourism mandate, bahwa pariwisata itu menghasilkan. Nah, kembali lagi dengan tata kelola. Perubahan yang pertama kita siasati di tata kelola BUMDes sipi Tudai Maduma, yang pertama bersih. Bersih. Jadi dengan kepengurusan yang sudah ada, yang musyawarah desa itu adalah KSB plus pengawas. Untuk staf itu kewenangan saya sebagai direktur merekrut, dan kita sudah mempekerjakan 4 orang digaji setiap bulan. Nah, itu siapa yang gaji Pak? Sudah definitif. Udah bisa kita. BUMDes. Nah, lalu mereka ini karena 4 orang, ya kita menyiasati juga mereka hadir itu bisa pada saat kunjungan banyak. Tidak mengganggu aktivitasnya sebagai petani, katakannya sebagai ada kegiatan lain. Tapi wajib hukumnya pagi itu kebersihan.
Oke. Nah, jadi perubahan yang pertama kita bawa dengan tata kelola Sipituda itu kebersihan. Iya. Jadi dari pegawai itu ya Pak ya? Pegawai kita itu ya, itu kebersihan wajib setiap pagi. Lalu kita selalu briefing itu hospitality. Benar. Ya, antara tamu dengan tuan rumah. Benar. Nah itu. Jadi ya mudah-mudahan sudah berjalan baik. Nah hanya tinggal lagi saya melihat Samosir kan sekarang ini banyak muncul objek-objek baru. Benar. Ada katakan si Bebe yang sudah viral. Nah ini berdampak. Nah maka kalau objek katakanlah Sipitudai tidak ada inovasi, benar Pak, benar. Itu bisa nanti terabaikan. Benar, bisa ditinggalkan Pak. Bisa ditinggalkan. Maka di program kerja saya sudah buat connecting objek Sipitudai itu ada nanti agrowisata. Agrowisata ya. Ya. Lalu wisata pendakian Pusubuit. Iya. Nah itu mau kita coba connectingkan nanti. Sudah ada nggak sih Pak paketnya untuk itu yang tadi Bapak bilang itu udah ada nggak? Kita udah bikin belum paketnya Pak? Paket saat ini kalau pendakian sudah kita guide pendakian ya. Tapi ya di program kerja kita harapan saya pendakian itu kita fasilitasi nanti naik kuda. Nah ini sedang kita susun proposal. Saya coba juga pendekatan dengan anggota DPRD yang dari Dapil sana supaya ada nanti aspirasinya pengadaan kuda. Tapi bisa ya Pak hidup di situ gitu? Oh bisa. Kayaknya aku jarang lihat ada kuda. Dari dulu leluhur kami itu juga punya melihara kuda. Iya ya, tapi memang sekarang udah nggak ada lagi ya Pak ya? Ya itu karena tidak diadakan. Kalau diadakan mungkin ada lagi. Oh iya. Jadi jangka pendek tadi saya bilang connecting agrowisata. Nah kita mau mencoba karena kebenaran jalan usaha tani itu sudah relatif bagus, sudah bisa dilalui katakanlah roda 3 ya. Nah saya coba di pengajuan di APBDes pengadaan becak pariwisata. Ada becak pariwisata ya. Nah ya ini semua harus kita siasati untuk menambah pendapatan Bumdes Sipitudai Madumba. Tadi saya jelaskan lagi masalah tourism mandip. Sekarang ibu datang kita fasilitasi, rasakan sensasi mandi di Sipitudai. Kita menyewakan pakaian mandi. Waduh. Ya, tunggu Pak. Ya. Kayaknya kita sudah bincang banyak deh. Tapi seperti apa sih profil dari AEK Sipitudai? Kita lihat videonya. AEK Sipitudai adalah sebuah destinasi pariwisata yang terletak di Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Sejak dahulu, kawasan ini sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata terpopuler yang tak terlupakan. Keunikannya yang luar biasa, mampu menarik hati para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Karena saat mengunjungi AEK Sipitudai, pengunjung akan disuguhkan dengan keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Salah satu keunikan yang membuat AEK Sipitudai begitu menakjubkan adalah keberadaan 7 sumber mata air yang sangat istimewa. Setiap sumber mata air memiliki rasa yang unik dan berbeda, mulai dari rasa jeruk nipis hingga rasa yang tak terduga dan sulit ditebak. Padahal Danau Toba dikenal sebagai danau air tawar terbesar di Indonesia, namun tak satu pun dari ke-7 sumber mata air tersebut memiliki rasa air tawar. Fenomena inilah yang telah memikat perhatian para wisatawan untuk datang menyaksikan keajaibannya. Adapun sumber mata air yang ada di AEK Sipitudai telah ada sejak zaman si Raja Batak mendiami Pulau Samosir. Ketujuh mata air tersebut mengalir ke dalam sebuah wadah berbentuk bak yang panjang, dan di dalam wadah tersebut rasanya bercampur baur menciptakan satu rasa yang seragam. Namun ketika air tersebut mengalir ke 7 pancuran berikutnya, setiap pancuran akan memiliki rasa yang berbeda-beda seperti ke-7 mata air di awalnya. Menurut kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat sekitar, menjaga kesucian dan keutuhan AEK Sipitudai menjadi hal yang sangat penting. Salah satu keyakinan yang berkembang adalah bahwa jika seorang wisatawan mengambil air dari ke-7 sumber mata air ini tanpa izin dari para penjaga yang menjaga kawasan ini, maka air yang diambil tersebut akan kehilangan esensinya. Oleh karena itu, mereka berharap agar para wisatawan yang berkunjung memiliki pemahaman yang sama dan menghormati kepercayaan serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Selain itu, sumber mata air dengan 7 rasa ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa Batak, khususnya Marga Limbong, serta kisah pertemuan si Raja Lotung dengan si Boru Pareme. Dengan demikian, keberadaan Aek Sipitudai menjadi bukti sejarah yang mengungkap warisan budaya dan kehidupan etnis Batak di Sumatera Utara. Oke, lanjut Pak. Iya. Satu lagi, kita menyewakan pakaian Raja Batak untuk selfie di objek Sipitudai. Oke. Ini juga Ya. tambahan-tambahan penghasilan untuk BUMDes. Nah, foto jadi bisa nanti aplikasinya juga dikasih ke customer. Jadi mereka bisa cetak sendiri, kita bisa cetak juga. Nah, ini sudah lumayan bagus. Nah, itu tidak cukup. Sekarang saya mencoba untuk publikasi objek Sipitudai. Iya. Kita sedang konsep surat ke SMP, SMA karena ada di Negeri Limbong. Iya. Kita mau buat, mudah-mudahan di Agustus sebelum 17-an ini terrealisir. Kita membuat lomba selfie di objek Aek Sipitudai. Lomba selfie, ya. Oke. Hadiahnya siapa yang like lebih banyak, kita kasih hadiah. Ya. Ini juga Itu pemenangnya ya, kita nilai pemenangnya. dari Ya, siapa jadi yang nggak perlu banyak pakai, ya, like ya. nggak perlu pakai juri menilai apa, tinggal Cukup cek. aja. Kan, kita cek ya Pak ya. Ya fair play kan gitu ya. Jadi nanti itu kita buat ya. Belum lagi rencana saya bagaimana mempublikasikan objek Sipitudai ini, ya karena saya lihat tadi tuh di samping persaingan objek yang ada di Samosir, ya kita harus punya inovasi baru. Benar Pak, benar. Supaya bisa eksis kan gitu ya. Iya. Nah, itu kira-kira jangka pendek yang bisa kita lakukan. Oke Pak, jadi kalau Aek Sipitudai itu termasuk objek apa sih Pak? Wisata budaya ya, budaya. Dan karena masyarakat kami masih memahami itu sakral. Benar. Itu kan ada, kenapa dinamakan Aek Sipitudai? Berarti kan Sipitu berarti 7. Dai rasa gitu, Ya. ada 7 rasa. Padahal sumbernya 1 ya Pak? Oh enggak, bukan. Gimana Pak? Jadi ya itu tadi. Di samping tadi itu budaya dan kesakralannya, ya keunikan objek Aek Sipitudai Maduma itu sumber mata airnya 7. Oke, sumber mata airnya 7, rasanya berbeda ya Pak? Diwadahi satu wadah, lalu dibagi 7 pancoran dengan penamaan semua. Ada nama-namanya dan penggunanya. Iya. Nah, ya itu keunikan. Iya. Nah, maka saya pikir Sipitudai itu ya kalau boleh saya katakan mendunia. Benar Pak. Keunikan itu ya mereka. Lalu Bayangkan 7 rasa 7 Pak. rasa, 7 sumber mata air, Iya. diwadahi 1, bukan masing-masing sumbernya langsung di pancorannya 1, enggak. Iya. Wadah 1, lalu ada pancorannya 7, itu 7 rasa. Nah itu dari satu wadah tuh bisa 7 rasa gitu Pak ya? Nah kembali, yaitu kesakralannya dan keunikannya kan seperti itu ya. Benar Pak. Iya, jadi ya itulah Sipitudai yang mau kita bisa promosikan. Benar Iya. Pak. Nah kita kan untuk salah satu membuat pengunjung bisa lebih lama tinggal di Aek Sipitudai itu kan adanya event Pak, atau atraksi atau ada pertunjukan. Kira-kira di Aek Sipitudai sendiri ada nggak sih Pak? Oh baik. Ada event-event gitu? Terima kasih. Sebenarnya itu sudah kita buat dalam rencana kerja. Di kebiasaan masyarakat kami, Iya. yang ada hubungannya dengan objek Aek Sipitudai, ada di situ Mangenge Boni. Artinya Mangenge Boni itu menyemai padi yang untuk ditanam nanti. Tuh apa Pak? Tadi Pak? Mangenge Boni. Mangenge Boni. Nah ini salah satu ritus Oke. yang dilakukan oleh leluhur sejak dulu. Ini juga ya kurang lestari. Nah melalui kegiatan BUMDes ini mau kita coba angkat Mangenge Boni ini, nanti kita kemas jadi event. Plus Manguras itu juga ada membersihkan secara rutin oleh masyarakat sekitar. Tentu dengan ada Rutinnya berapa kali? rutinnya itu minimal sekali setahun. Itu seperti apa sih Pak Manguras ini? Nah, Manguras itu membersihkan
membersihkan wadah itu sekaligus pergantian pancoran yang mungkin sudah tidak bagus lagi, dan ada acara ritualnya, ada sesajennya. Itu kebiasaan. Nah, ini ritual. Boleh nggak kita lihat itu, Pak? Kita ikutin lah gitu acara itu. Justru harapan saya ini ada kehadiran pemerintah Kabupaten Samosir, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Kami difasilitasi untuk ini supaya ini jadi calendar of event Samosir. Ya, karena kan tadi bicara kesakralan, Pak. Takutnya kalau kita sakral jadi tidak bisa semua orang untuk ngikutin gitu. Oh, enggak. Jadi begini pemahaman saya kan, ya budaya itu harus kita gali, lestarikan, pasarkan. Itu jadi kehidupan kalau kita bicara pariwisata. Loh, sakral kok di Toraja, sakral di keraton, tapi itu jadi event. Nah, ini juga harapan kita di Sipitudai seperti itu. Iya. Jadi event masyarakat ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti melalui media ini ya kita bisa didukung pemerintah Kabupaten Samosir seperti itu. Iya. Karena sebelumnya kita udah coba dengan vlogger terkenal, artis Tongam Sirait. Iya. Saya sudah coba sampaikan juga kegiatan ini mau dikemas, ada kegiatan di asal muasal orang Batak. Saya tawarkan gue ini masuk dengan ya model dukungan donatur ya, tapi sampai hari ini belum. Harapan saya Pemkab mungkin lebih dekat ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya. Ini didengar nih. Nah, terus kalau dukungan dari pemerintah desa gimana, Pak? Itu juga ya. Sekarang begini, ya desa itu harus kita yakinkan. Contoh sekarang saya sampaikan dengan penghasilan BUMDes sudah mengalokasikan dan menyetorkan ya. PAD tahun buku 2022 kita sudah setorkan 11.162.000 2022. Hitungan dari Maret sampai Desember. Desember 2022. Nah, kita mau coba buat laporan keuangan semester 1 di bulan depan. Itu juga berarti PAD-nya kurang lebih segitu juga. Ini kan salah satu bukti harus didukung ini BUMDes. Iya. Maka penyertaan modal itu saya tagih juga. Itu tadi pengadaan 2 unit becak pariwisata. Dari desa ya, Pak ya? Dari dana desa. Nah, kenapa? Ketika ada informasi dari Dinas PMD Samosir, ada hibah dari Propsu, kita mengajukan proposal. Mereka merespon. Maka itu terbangun kantor, ada spot selfie, sarana prasarana kantor dengan itu bantuan hibah itu itu. Dan kita sudah kita sampaikan. Berarti proposalnya langsung dari BUMDes ya, Pak? BUMDes langsung ke provinsi. Maka saya sudah pernah sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur melalui Dinas PMD, Propsu dan Samosir. Nah, ini juga karena ya tentu harus dipahami ya kami itu objek Sipitudai itu belum bisa bersuadana, harus dukungan. Benar. Nah, yang paling prinsip itu ya supporting dana dari desa. Benar. Iya. Tapi ini ada satu hal yang menarik, Pak. Bagaimana sih caranya supaya meyakinkan masyarakat ini, Pak, bahwa mereka adalah bagian dari pariwisata itu sendiri gitu. Karena kan susah ya, Pak ya, agak sulit ya. Kalau mindsetnya itu belum terbentuk lah. Nah, bagaimana sih, Pak, caranya nih? Caranya. Kembali tadi kita ke penyusunan ADRT ya. Nah, di situ saya masukkan satu item semua kepala keluarga jadi pemilik saham di objek Sipitudai. 300 kakak itu, Pak. 300 kakak itu dengan itulah pemilik objek investasi 1 helai ulos. Itu ya. Yang nanti pada saat hitung-hitungan nanti itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Uang dari tarif 2000 itu. Nah, itu dengan itu ya mereka akan memahami bahwa itu miliknya. Benar. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu itu hanya dinikmati segelintir orang. Plus lagi kita berdayakan staf itu masyarakat setempat, pegawainya. Itu loh.
Iya, Jadi bukan ditugaskan dari dinas pariwisata lagi, ya mereka anggap asing itu. iya, iya. Iya kan, cari hidup di tempat dia. Jadi nggak ada ini dong, Pak, hambatan, mulus aja deh kayaknya berarti. Ya hambatan itu sih bisa aja ada, tapi di situ kita bagaimana memframing ya. Nah contoh seperti ini, saya sampaikan tadi bahwa hampir 200 kakak beraktivitas di objek Sipitudai, tapi sedikit-sedikit kita beri wawasan mereka supaya welcome dengan tamu itu kan. Benar. Artinya ketika mereka beraktivitas ada tamu, ya silakan mau menikmati objek Sipitudai silahkan. Ya itu udah mulai ya, udah kita terapkan itu. Nah ini, lalu kepada pengunjung juga kita sampaikan, harus mereka boleh dong itu kearifan lokal, masyarakat sekitar beraktivitas di Sipitudai, ya pendatang itu berinteraksi, itu objek juga. Nah kita harus kemas seperti itu. Benar. Jadi tidak ada di apanya. Jadilah tadi prinsip hospitality. Iya. Tamu dengan yang punya Benar. rumah, kan seperti itu. Kalau UMKM gimana, Pak? Nah, UMKM tadi kita sudah mulai prospek mereka dan boleh dilihat di sana dan boleh dibeli. Nanti ibu beli, udah ada di situ hasil kerajinan tangan dari masyarakat kita juga. Oke. Nah, harapan saya ke depan kita juga mau buat kuliner nanti yang nasional, itu sifatnya temporer ya, pada saat high season, pada kunjungan-kunjungan tamu banyak, kita hadirkan mereka di sana untuk masalah kuliner. Kuliner yang spesifik, saya harapkan juga sekarang melalui PKK Desa ada membuat makanan khas hitangnya dalu, ini hopingan, kita gurgur. Ini juga sekarang lagi saya apa? Dan saya mencoba itu ke masyarakat, buatkan testernya BUMDes yang beli. Benar, Pak. Tapi di situ catatan dapat dipesan. Iya. Nah sekarang teknologi sekarang udah mudah, bukan budaya tak lagi, mesin jadi buat hitang dan dalu. Ini juga mau kita buat nanti di objek itu ada. Iya, karena itu kayaknya nggak ada lah. Belum ada. Ya, Pak, ya. Nah kan ya sekarang itulah yang belum masyarakat itu belum terbuka wawasannya untuk itu. Ya kita harus edukasi mereka. Nah termasuk nanti kita sudah rencanakan untuk souvenir objek khusus, kita mau buat nanti kan di sana Sipitudai 7 rasa nih. Iya. Kita mau buat nanti model cup atau 600 ml. Itu masing-masing nama air itu ada kita siapkan souvenir kita jual. Nah, itu tadi. Oke. Jadi ada penambahan pendapatan di BUMDes itu. Seperti itu. Waduh, keren banget ya. Terus harapannya apa ini, Pak? Kira-kira apa sih yang belum kesampaian yang mau dilakukan oleh BUMDes ini, Pak? Ya mudah-mudahan ya dengan dukungan, bukan hanya dukungan ya supporting dana juga. Tadi itu kalau kita tidak berinovasi dengan connecting objek, itu akan terabaikan. Maka pendakian dengan agrowisata itu harus jadi. Jadi nanti orang tidak hanya itu lagi. Nah, yang berikut, mudah-mudahan nanti masyarakat itu semakin terbuka wawasannya, welcome dengan pendatang itu, bahwa pariwisata itu menghasilkan uang. Kita menyiasati, saya mau coba sewa tanah di sekitaran objek. Ya nanti kita siapkan fasilitas-fasilitas untuk berdagang di situ, souvenir, katakannya, kuliner. Ya, jadi kayak ada pusat ini apa ya, pusat kuliner di satu tempat itu ya. Memang ya kan namanya pendatang itu kan perlu difasilitasi. Iya. Bahkan kita sudah data akomodasi. Jadi ibu jangan ragu lagi. Kemalaman di Sipitudai kita sudah siapkan data di sana, ada homestay. Di Desa Sipitudai. Wah, ada berapa homestay, Pak, di sana? Kurang lebih yang operasional ada 5. Termasuk saya punya sendiri. Jadi itu rumah adat Batak. Saya buat jadi homestay. Dan mudah-mudahan mancanegara juga pernah nginap di situ. Iya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, datanglah ke Sipitudai.
Waduh. Nah, ini terakhir nih ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak untuk pemerintah lah? Pemerintah Kabupaten Samosir. Baik, tentu ya saya sebagai pengelola BUMDes harapannya banyak ya, untuk pemerintah. Karena pemerintah itu saya pahami sebagai dinamisator, fasilitator, regulator. Itu kehadiran itu perlu. Jadi artinya kalaupun kita alokasikan dana PAD itu kan pemerintah juga. Iya, benar. Kita bayar pajak pemerintah Iya, juga. iya. Nah ini kan artinya objek ini sudah berkontribusi. Iya, iya. Ya tentu harapan kami juga harus ada supporting dari pemerintah, termasuk edukasi ke masyarakat. Itu juga ya. Nah kenapa? Ya spesifik ya. Kita orang Batak itu ada branded raja. Itu harus kita rubah. Kalau kita bicara pariwisata, tamu itu adalah raja seperti itu. Nah ini juga perlu, karena lintas dinas ada kok hubungannya ke desa. Ya, masing-masing mengambil bidang ya. Nah kalau itu jadi nih Samosir. Iya. Jadi kalau saya bilang, kalau sekarang tagline kita Samosir kepingan surga, Negeri Indah Kepingan Surga. Ya, negeri indah kepingan surga enggak. Saya berharap Samosir itu memang surga, seperti itu. Jadi itu, jadi kita robah, jangan kepingan lagi, kepingan itu, iya. Langsung surga ya. Itu, Samosir memang surga. Surga ya. Itu harapan saya. Ya kalau kita sepakat ya. Iya, berarti dukungannya ya mulai dari event-event masyarakat. Apa yang tadi yang Bapak betul, bilang apa tadi? Ritus, Ritus, Mangengeboni dan Manguras. Mangengeboni dan Manguras. Ya, ini juga. Nah, harapan saya bukan hanya difasilitasi yang sifatnya temporer. Ya. Jadi kalender of event Samosir, seperti itu. Tahunan. Kenapa? Ya, Sejarah objek Sipitudai ini tidak terlepas dari kehidupan Raja Batak. Iya. Yang catatannya bahwa Cianjur mula-mula itu adalah titik nol peradaban Batak, itu loh. Poinnya di situ. Maka tidak jadi kecemburuan kalau ada perhatian khusus ke sana, saya kira. Ya, ini benar. Jangan kita hanya ngomong titik nol peradaban Batak, tapi tidak ada perlakuan. Itu. Iya. Jadi harapannya seperti itu. Dan tetap penting juga untuk mengedukasi masyarakat yang tadi Bapak Itu bilang. tadi ya kan saya bilang tadi lintas dinas ada kan, ada PMD, ada dinas kesehatan. Ya, bagaimana orang hidup sehat itu bagaimana? Hidup bersih itu bagaimana? Jadi kalau ini bersinergi semua, saya yakin tidak susah. Karena masyarakat kita itu ya relatif pintar kan. Iya. Dan Exhibitoday tidak ditinggalkan ya Pak. Tidak Meskipun ditinggalkan. ada objek wisata baru yang lain, ya, tapi tetap objek wisata Eksis, ini, Exhibitoday ini menjadi unggulan ya Pak. Saya anggap selama ini kan ya kalau di data di Dinas Pariwisata saya tahu tuh Exhibitoday itu masih kualifikasi unggulan, tapi sekarang hampir. Nah, itu tantangannya bagi saya sebagai direktur. Saya harus berinovasi bagaimana Exhibitoday itu eksis dan bisa lebih terpublikasi lagi. Nah, itu tadi. Iya, karena keren banget Pak, di 2022 masih baru saja sudah bisa menghasilkan PAD untuk desa kan? Desa, ya. Ya mudah-mudahan lah ya Pak ya, semakin berkembang semakin baik lagi, semakin baik lagi usaha-usaha desa yang dikelola oleh BUMDes ya kan? Amin. Oke. Harapannya seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ini loh Pak. Sudah sharing dengan kami Bisikan Hati. Semoga semakin banyak pengunjung yang datang ke Exhibitoday ya Pak, dan sukses juga untuk BUMDesnya. Amin. Oke guys, inilah bincang kita dengan Bapak Sawat Limbong. Kita ketemu lagi di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati berikutnya. Bye bye.